Halo guys. Baru nggak sih? Baru. Halo guys. Kita dari Extrovert. Jadi kali ini kita akan berkeliling sambil belajar di Taman Pintar. Sebelum itu, perkenalkan saya Joshua Nathan Setiawan, absen 17. Saya Nabila, absen 24. Saya Feli, nomor absen 11. Dan saya Zuleka, absen 36. Kita ingin mengetahui apakah dengan kita berkeliling di Taman Pintar apakah membuat kita menjadi lebih pintar. Terus ikutin kita dan tonton vlog kita. Bye. Yang pertama ada planetarium. Memiliki keistimewaan yaitu penggunaan proyektor digital untuk memperagakan benda-benda langit. Semua diproyeksikan pada media kubah berbentuk setengah lingkaran. Dilengkapi dengan kursi penonton bersandaran yang bisa direbahkan sehingga seluruh pertunjukan bisa dinikmati dengan nyaman. Kemudian ruang kesehatan. Zona PAUD yang bisa menjadikan alternatif pembelajaran sains dan teknologi yang menarik bagi anak. Terbagi menjadi dua, yaitu PAUD Barat yang berisi ruang bermain Lego, sains dan teknologi, ruang bermain profesi, perpustakaan, dan komputer kids. Juga PAUD Timur yang berisi ruang flora dan fauna, ruang olahraga, ruang bermain alat musik, panggung pertunjukan, dan juga ruang laktasi. Selanjutnya, Taman Air Menari. Merupakan wahana luar ruangan yang terletak di area playground Taman Pintar. Wahana ini memberikan kesempatan kepada anak bereksplorasi di luar ruang sambil mengasah kemampuan motorik dan imajinasi. Seluruh fasilitas yang ada di area ini didesain dengan memperhatikan unsur keselamatan bagi anak dan keluarga. Yang terakhir, zona etika lalu lintas. Terbagi dalam dua area, yang pertama indoor, di mana pengunjung dapat mengakses informasi tentang teori dan praktik safety riding hingga perkembangan teknologi sepeda motor Honda dari masa ke masa. Dan juga outdoor, di mana pengunjung dapat langsung mempraktekkan cara berkendara yang aman di lintasan yang sudah dilengkapi dengan berbagai rambu lalu lintas. Jadi guys, sekarang kita ada di zona yang pertama, yaitu Akuarium Taman Pintar. ikutin terus ya guys. Akuarium dibangun berbentuk setengah lingkaran sehingga pengunjung Taman Pintar dapat berjalan di lorong akuarium dan merasakan sensasi khusus karena dikelilingi oleh ikan-ikan air tawar baik di samping maupun di atasnya. Jenis-jenis ikan air tawar yang ditampilkan antara lain Kamu mengamati apa, Feli? Mana? Oh, bukannya lele ya, tapi kenapa? Yang Lemas Besti. Jadi zona kedua ini adalah kita di kehidupan zaman purba. Ya, banyak dinosaurus guys. menakutkan banget guys. Oke, jadi yang ketiga zona kehidupan purba itu ada Di zona ini, terdapat simulator gempa yang sudah terkomputerisasi sehingga dapat menghadirkan guncangan gempa bumi dengan tingkatan skala menyerupai aslinya. Selain itu, juga terdapat diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami, ICT pembelajaran cuaca, ICT pembelajaran iklim, ICT pembelajaran gempa bumi, serta ICT informasi online BMKG yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi cuaca, iklim, dan data gempa bumi secara real time kepada pengunjung. kayak gitu guys, simulasi gembanya. Kayak gempa beneran ya, Bil? Iya. Berasa hidup tahun 2006. Aku baru pertama kali merasakan gempa yang sekencang sampai sebergetar itu. Saya kan biasanya cuma goyang. Kayak goyangannya menggetarkan tubuh. Yang ini tuh menggoncangkan. Di sini juga ada alat-alat yang digunakan untuk mengukur seperti adalah tempat di mana para pengunjung dapat melihat dan belajar tentang tata surya seperti zona ini juga telah dilengkapi dengan ICT sehingga pengunjung dapat berpetualangan ke sebuah planet dalam sistem tata surya dan menggali pengetahuan tentang planet yang dikunjungi. Oke, jadi di zona biologi ini kita bakal belajar tentang Manusia, hewan, sama tumbuhan guys.
Zona ini berisi berbagai alat peraga ilmu biologi yang dapat disentuh dan dimainkan seperti meja anatomi, akuarium digital, ICT metamorfosis, dan sebagainya. Semua alat peraga dilengkapi dengan penjelasan dan cara memainkannya. Woi, lagi santai kawan. Jadi guys, kita ada di zona fisika. Yes. Zona ini berisi berbagai alat peraga ilmu fisika yang dapat disentuh dan dimainkan, seperti paku ajaib untuk menunjukkan hubungan antara tekanan dengan luas permukaan, cermin silindris yang terdiri dari cermin cekung dan cembung untuk menunjukkan perbedaan bayangan benda hasil dari pembelokan cahaya atau refraksi, gaya tak tampak yang menampilkan sebuah bumi atau globe yang melayang, dan sebagainya. Percobaan Archimedes. Jadi kalau ini di air, coba perhatikan ininya. Ini kan 20 kilo. Tapi kalau angkat seperti ini jadi lebih berat. Zona peraga listrik. Zona ini berisi berbagai alat peraga kelistrikan yang dapat disentuh dan dimainkan seperti generator pedal yang dapat menciptakan sumber energi berupa listrik dari energi manusia yang melakukan gerakan memutar pedal sehingga menghasilkan listrik untuk menghidupkan lampu, generator Van de Graaff yang menerapkan prinsip elektrostatistika atau listrik statistik, halilintar, dan sebagainya. Jadi di sini kita membuktikan bahwa dinosaurus yang manusia itu bisa berjalan cepat. Jadi di sini kita bisa menghitung persoalannya Putias dan Putri dengan cara ini tanpa Kita sudah menyelesaikan perjalanan kita di gedung Ova. Zona panas bumi ini memberikan gambaran tentang proses pengeboran bumi yang mendekati aslinya, dari mulai proses penelitian sampai pengolahan. Memasuki zona diawali dengan penggambaran hutan dan di pegunungan, kemudian dilakukan penelitian tentang adanya panas bumi, pengeboran hingga pada pengolahan di tempat produksi. Penggambaran ini dikemas dengan beberapa ICT dan alat permainan yang interaktif. Zona Sea Life. Zona Sea Life memberikan edukasi tentang kehidupan dalam laut serta pentingnya menjaga kelestarian perairan Indonesia. Secara mendalam, pengunjung akan dibawa dalam alur kedalaman laut, mempelajari perubahan-perubahan kondisi laut dari segi kualitas masuknya cahaya hingga memperkenalkan jenis-jenis hewan laut yang dapat ditemukan di tiap zonanya. Dilengkapi dengan interaktif panel dan projected screen. Ini persidangan harus dilakukan secara tertutup. Harus tertutup. Terbuka, tertutup, terbuka, Harus tertutup. terbuka, buka, sehingga publik bisa menilai dengan nurani masing-masing. Mohon rekaman itu diputar, Tidak perlu. diputar, untuk apa? Diputar, Tidak. putar, Tidak. putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Nah, sekarang Jadi avatar cuy. iya, kita di Kids Experience. Dia main game gitu, tapi dorong ya. Zona Menara Eiffel. Dalam zona ini, pengunjung dapat melihat video tentang kondisi dan situasi Menara Eiffel saat ini, serta infografis tulisan Menara Eiffel, melihat perbandingan waktu antara Jogja dan Prancis dengan menggunakan jam dinding, serta berfoto dengan latar belakang Menara Eiffel. Selanjutnya, zona memorabilia. Zona ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada zona tokoh pendidikan. Di sini kita bisa menemukan beberapa tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selain ada tokoh-tokohnya, ada kayak sejarahnya gitu. Yang kedua, kita akan masuk ke zona kepresidenan. Di ruangan ini terdapat galeri yang berurutan menunjukkan proses kemerdekaan Indonesia. Terdapat tokoh-tokoh yang mempengaruhi kemerdekaan di negara ini. Di sini ada IR Soekarno, Pak Harto, Prof Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan yang lainnya. Yang terakhir, zona keraton. Di sini ada banyak sekali foto-foto dokumen dari Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta yang memerintah di Yogyakarta. Di sini juga banyak ada gambar alun-alun utara, selatan, dan keraton.
ada miniatur prajurit keraton atau bisa juga disebut brigada yang seragamnya berbeda-beda menunjukkan makna dan tugas yang dijalaninya tentu juga beda-beda. Contohnya Brigada Wirabraja, Bugis, Taeng, dan lain-lain. Jadi sekarang kita akan masuk ke zona nuklir. Jadi di sini tuh ada sensor yang bisa menggerakkan monitor ini guys. Tapi kalian harus meletakkannya segini. Terus di sini bisa untuk menggerakkan. Lihat ini. Sekarang kita akan lanjut ke tentang anak Indonesia. Di zona ini, pengunjung diharapkan dapat memperoleh informasi tentang sikap anti korupsi. Pengunjung juga dapat menuliskan harapan mereka terhadap sikap anti korupsi di pohon pengharapan. Zona pemilu dan demokrasi. Berapa tahun lagi kamu ikut nyoblos, Bil? Iya, tapi kemarin. Di sini itu ada partai politik di tahun 2024. Jumlahnya juga ada 24, ada 1, 2, 3. Ya, bisa dibaca sendiri, guys. Ada pemilu, ada harapan baru. Smile. Zona ini memberikan gambaran tentang proses pemilu dan suasana pemilu yang mendekati aslinya. Terdiri dari ruang tunggu, ruang audiovisual, ruang simulasi, dan ruang pameran. Semua ruangan yang digambarkan ini dikemas dengan beberapa ICT dan alat permainan interaktif. Zona ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepemiluan. Selain itu juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi. Sekarang kita di zona Tetra Pak. Ini tuh jadi di sini lebih ke kayak itu nggak sih, cara penanggulangan sampah gitu. Dalam zona ini terdapat 4 lokasi dengan edukasi cara mengolah sampah organik yang berlainan, yaitu biopori, komposter komunal, cacing, dan lalat tentara hitam atau black soldier fly. Setiap metode pengolahan dilengkapi dengan papan informasi yang menjelaskan proses yang digunakan. Pengunjung diharapkan mampu memahami proses pengolahan sampah organik dan yang sederhana dan mudah dilakukan. Dan ini backsoundnya alami ya, dari yang pada main gamelan di dalam. Zona ini menyajikan alat peraga yang menggunakan teknologi berbasis Information and Communication Technology dengan layar sentuh yang menampilkan foto 360 derajat dan informasi dari setiap bangunan peninggalan sejarah dan budaya yang ada di kota Yogyakarta. Selain itu, di zona ini juga terdapat gamelan yang dapat dimainkan pengunjung dan keyboard aksara Jawa yang dapat mengalihkan huruf abjad menjadi aksara Jawa. Zona anti narkoba. Zona ini menyajikan beragam alat berteknologi kekinian seperti augmented reality atau AR, digital komik, visualisasi pengaruh narkoba, game interaktif, dan positive activity tree. Memasuki zona, pengunjung disambut dengan AR, penjelasan narkoba, dan komik digital berisi visualisasi yang interaktif tentang pendekar super pembasmi narkoba. Zona kebaikan air. Zona kebaikan air adalah hasil kerjasama Taman Pintar dengan pihak PT Tirta Investama. Dilengkapi berbagai area edukasi seperti area edukasi pijar, yaitu pilih, jaga, dan rawat, dan area gerakan Amir untuk meningkatkan kesadaran akan hidrasi sehat. Selanjutnya kita masuk ke Indonesiaku. Di sana ada sebuah perempuan yang sedang membatik. Tulis. Hai Bu. Wow. Di sini ada berbagai jenis batu. Di sini ada miniatur candi. Di sini ada alat-alat untuk mendalang, yaitu ada gunungan. Ini namanya gunungan. Terus di sini ada wayang golek. Seperti itu part-part dari wayang goleknya yang terbuat dari kayu. Di sini juga ada miniatur jogo. Jadi di sini ada alat untuk membuat batik cap. Juga ada peralatan dan berbagai peralatan lainnya untuk membatik. Ini namanya wayang rama. Sebelum jadi ini masih dalam bentuk kulit sapi. Terus yang udah dipotong-potong, kemudian diwarnai, kemudian finishing. Di sini juga ada senar dan ada alat musik juga. Jadi kita menemukan tempat tersembunyi, yaitu ini adalah alat untuk mendalang. Ini ada berbagai jenis keris. Peralatan untuk membuat keris, untuk menempa keris. Jadi sekian vlog kami di Taman Pintar. Jangan lupa kunjungi Taman Pintar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa guys, wajib